Sakaratul maut, nauzubillahi min dalik. Dalam kitab Qurtubi dikatakan ayyamuta dalilan, karena ada alif nun, ada an, maka dibaca bukan an yamutu, an yamuta. Dan itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Matinya akan hina, sahabat muslim. Bagaimana mati hina? Saya tidak akan mengelaborasi, menjabarkan. Juga tidak boleh siuzon, tapi ada tanda-tanda orang akan dihinakan sebagian dari siksa karena tarikas sholat, meninggalkan sholat. Lalu sahabat muslim, ya Allah karim, yang kedua, annahu orang yang tarikas sholat yamutu jai'an, adalah matinya dalam keadaan lapar, sahabat muslim. Ya lapar, terus lapar. Kenapa? Ini siksa. Orang yang matinya dalam keadaan lapar adalah karena ketika di dunianya tarikas sholat. Lalu yang ketiga adalah sahabat muslim, wasalah satu, yang ketiganya anahu orang yang meninggalkan sholat yamutu atosyan, adalah matinya akan haus dahaga. Bahkan ulama menyampaikan, walaupun air laut diminumkan kepada orang yang tadi syakaratul maut, tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu adalah orang yang selalu meninggalkan sholat, terutama sholat. Bahkan dalam kitab lain pun disampaikan, sahabat musliman tahawana anis sholatil jamaati, ya, ibtalahu bi isnai asyaroti. Nauzubillah, bahkan dalam kitab lain dikatakan orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini maka akan diberikan 12. Kalau ini 15, itu cilaka 12, tapi lebih berbahaya celaka 15 ini. Ya, itu diantaranya Allah karim tidak berkah rezekinya, khuruj minad dunya, bigoyri iman. Nauzubillah, banyak. Saya tidak akan membahas itu, saya ini dulu. Kemudian sahabat muslim, di alam kuburnya, orang yang ketiga adalah orang yang selalu meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan buat laki-laki berjamaah. Di antaranya adalah yadiqullahu ta'ala alaihi qabrahu, nauzubillah. Di antaranya adalah akan dipersulit, rumek bahasa Sunda nama gitu. Ya, gelap, sulit, banyak masalah, rupek gitu ya. Yadiqullahu ta'ala alaihi qabrahu. Di alam kuburnya rupek, sulit. Kalau sulit di alam dunia masih bisa mencari solusi, tidak punya uang masih bisa berikhtiar, bisa minjam dan lain sebagainya. Tidak makan ya bisa minta atau bisa berikhtiar. Tapi kalau di alam kubur, walaupun kita berdoa Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, min riyadil jannah misalnya, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron, misalnya kita berdoa ya Allah berikan taman-taman surga, tapi tidak pernah sholat, rupek sahabat muslim, nauzubillahi min dalik. Ya Allah ieu mah mapatahan ka diri sorangan jeung mapatahan ka urang sararea, subhanallah karim. Yang kedua, di alam kuburnya apa? Yuqidu alaihi fi qabrihi narun. Ya Allah, kita akan digulung oleh api. Ya, digulung oleh api Allah karim ketika yang menghantarkan ke kuburan sudah pada pergi, datang malaikat dan di situ mulai beraksi sahabat muslim. Maka orang yang selalu meninggalkan sholat akan digulung, dimakanlah bahasanya barangkali. Yuqidu alaihi fi qabrihi narun. Lalu yang ketiganya apa? Ini yang mengerikan sahabat muslim. Yusalitullahu alaihi syu'banan yusamma suja'ul aqra. Apa itu? Allah akan mengutus su'ban, ular besar. Yusamma, diberikan oleh Allah, ular besar itu adalah suja'ul aqra. Siapa ular besar itu? Yang akan menggerogoti, menggigit, macok bahasa Sundanya. Kepada siapa? Kepada orang yang ketika di dunianya tidak pernah sholat, selalu meninggalkan sholat. Di mana ular itu seramnya, nauzubillahi min dalik, diutus langsung oleh Allah. Lalu kata ular itu, saya diutus oleh Allah untuk memakan tulang belulang dan daging-daging orang yang tidak sholat ketika di dunianya. Sahabat muslim, sampai di matannya, ya,
di kitab Qurtubi itu Sujaul Aqra itu adalah matanya dibuat dari mata neraka jahanam, kukunya dari besi yang diambil dari neraka jahanam, bahkan setiap kuku-kukunya panjang-panjang seperti panjangnya, kalau diibaratkan adalah ulama menyampaikan jaraknya kuku itu panjangnya adalah ibarat kita berjalan menempuh dalam waktu seharian, berjalan seharian pasti sampai kemana lah kita bisa memperkirakannya. Nauzubillahi min dalik, sahabat muslim ya. Lalu yang keempatnya adalah sewaktu di hari kiamat, sahabat muslim. Sewaktu di hari kiamat itu adalah maka orang yang meninggalkan sholat, fal awalu yusalitullahu alaihi may yashabuhu ila nari jahannam fi hari wajhihi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bakal ngutus malaikat untuk menggiring ke neraka, ditarik-tarik kakinya, lalu kepalanya nempel ke tanah. Nauzubillahi min dalik. Itu nanti digiring ya, dibawa paksa kepada sampai ke neraka jahanam fi hari wajhihi, sampai wajahnya rusak, sampai hancur wajahnya, ditarik kakinya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, sahabat muslim, wasaniyatu yandurullahu taala ilaihi bi'ainil ghadabi waqtal hisabi fayaqau lahmu wajhi. Allahu akbar. Allah karim, masya Allah. Yang keduanya adalah daging-dagingnya pada jatuh, tulang-tulangnya pada coplok. Kenapa tulang-tulangnya pada coplok? Karena dilihat oleh mata, dilihat oleh Allah dengan penglihatan yang Allah itu marah. Allah marah kepada orang pada saat di kiamat nanti adalah mereka yang meninggalkan sholat. Nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan rajin oleh Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian yang terakhir, sahabat muslim, wasalisatu yuhasibuhullahu azza wa jalla hisaban sadida ma alaihi min majidin sarmadan tawilan wa ya'murullahu azza wa jalla ilanar wa bi'sal qoror. Lalu yang terakhir, Allah akan memberikan hisaban yang lama ya, sarmadan lama banget, tawilan panjang banget, wa ya'murullah, dan Allah memerintahkan ya, ilan nari wa bi'sal qoror, dan Allah itu menyuruh untuk dibawa kepada neraka, kemudian ditempatkan di neraka tempat yang paling buruk. Oleh karenanya mari sahabat muslim kita ingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang tentu ini waktu ya sudah ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Itu saya yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.